Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan praktikum modul engine testbed motor bensin. Nah, adapun tujuan dari percobaan engine testbed ini yaitu yang pertama, mahasiswa bisa mengetahui besarnya momen output sebagai fungsi putaran. Yang kedua, mahasiswa bisa mencari besarnya daya output sebagai fungsi putaran. Yang ketiga, mahasiswa bisa mencari tekanan efektif rata-rata sebagai fungsi putaran. Yang keempat, mahasiswa bisa mencari konsumsi bahan bakar spesifik sebagai fungsi putaran. Dan yang kelima, mahasiswa bisa melakukan perbandingan campuran udara dan bahan bakar sebagai fungsi putaran. Di sini sebagai pendahuluan, mesin bensin merupakan salah satu mesin konversi energi yang sangat banyak digunakan, terutama untuk mesin penggerak kendaraan. Sebelum mesin dipasang sebagai suatu penggerak kendaraan, maka kinerja mesin perlu diuji terlebih dahulu agar dapat diketahui besarnya daya dan torsi maksimum yang dihasilkan mesin serta nilai konsumsi bahan bakar spesifik minimum. Kinerja mesin dapat diuji pada suatu alat yang disebut engine testbed. Di belakang saya di sini adalah mesin engine testbed Omega 100. Di sini Omega 100. Di belakang sini ada display, ada belakangnya ada tangki bahan bakar, kemudian ada dinamometer. Untuk mesin engine testbed ini kita menggunakan mesin Toyota Kijang tipe 5K 4 silinder, diameter silinder 80,5 mm dan panjang langkah piston 73 mm dengan cc 1496 cc. Ini adalah volume silinder dari mesin Kijang. Dipasang pada drop card unit, dilengkapi dudukan mesin universal dan dapat di-setel. Kemudian mesin diuji dihubungkan oleh poros dengan universal joint yang terlindung dalam cangkang pengaman dan ke water brake yang dipasang pada base modul. Water brake sendiri mendapat pasokan air dari pipa dan energi yang didisipasikan ke air keluar lewat pipa, sedangkan bahan bakar disimpan ke dalam tangki. Kemudian unjuk kerja mesin yang akan diuji dapat kita lihat melalui control panel. Jadi di belakang saya ini adalah control panel. Yang pertama adalah suhu udara masuk, suhu udara keluar, suhu air pendingin masuk, suhu air pendingin keluar, beda tekanan onipis, flow air pendingin, putaran water brake, dan kemudian konsumsi bahan bakar yang akan kita hitung. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus menyiapkan air. Air ini digunakan untuk media pendinginan, atau radiator. Kita menggunakan air radiator. Kemudian jika mesin yang didinginkan secara langsung dari pasokan air utama, maka diperlukan kabel kontrol aliran sebelum masuk mesin. Nah, kita menggunakan alat namanya flowmeter. Ini simulasinya sebelah kanan saya. Ini adalah radiator. Kemudian untuk mengukur aliran air menggunakan flowmeter. Satuannya adalah liter per menit atau galon per menit. Jadi tinggal skalanya. Kemudian instrumentasi apa saja yang bisa kita lihat di display atau di sini belakang saya display panel.
Di sini ada tombol run. Jadi ini ada tombol run, on off. Nah, ini ada on off. Ini berguna untuk penghubung dan pemutus arus listrik dalam panel dan semua unit. Ini ada bisa kita on, bisa kita off. Kalau kita hidupkan berarti kita on, kalau dimatikan menggunakan off. Kemudian ada knob load. Nah, di sini ada load atau beban. Beban di sini ada depth atau decrease, artinya diturunkan. Ada in atau increase, artinya dinaikkan bebannya. Knob pembebanan untuk menambahkan dan mengurangi beban dengan cara menambah pasokan air yang masuk ke dinamometer. Di sini terhubung ke dinamometer. Semakin banyak airnya, berarti nanti dinamometer akan menjadi bebannya meningkat. Kemudian ada knob engine. Knob engine di sini ada start, ignition, dan off. Jadi ada start, ignition, dan off. Oke, kemudian start ini untuk menghidupkan mesin, ignition untuk sebelum di start, kemudian kalau off itu untuk mematikan mesin. Kemudian ada knob throttle. Di sini ada increase dan decrease. Decrease untuk menurunkan, increase untuk menaikkan throttle. Sehingga knob ini berfungsi untuk menambah dan mengurangi bukaan throttle atau bukaan gas. Kalau kita menambah kecepatan berarti menambah throttle. Di sini gas atau throttle. Kemudian ada knob choke. Nah, di sini ada choke, ada decrease dan increase. Fungsi knob choke ini adalah untuk mengaktifkan choke sebagai pembantu dalam menghidupkan mesin saat mesin dingin. Kalau mesinnya dingin, sulit hidup, maka kita bisa menghidupkan knob choke. Kemudian pembacaan kecepatan sudut pada dinamometer kita bisa melihat di dinamometer. Jadi ini ada speed untuk dinamometer. Kemudian pembacaan force. Nah, di sini ada force atau beban. Beban di sini adalah beban yang ditimbulkan oleh air atau water break dalam satuan kilogram. Display pembacaan beban mesin dari dinamometer. Ya, besarnya beban dari dinamometer akan ditampilkan di force di sini, force dalam satuan kilogram. Kemudian pembacaan suhu untuk mengukur apa saja. Nah, di sini ada suhu udara masuk. Suhu udara masuk pada T1. Suhu udara masuk pada T1. Kemudian suhu gas buang ada T2. Kemudian suhu air pendingin masuk mesin ada di T3. Kemudian suhu air pendingin keluar mesin ada di T4. Kemudian kecepatan aliran air pendingin bisa kita lihat di sini, ya, di aliran air pendingin dari radiator menggunakan alat flow meter dengan satuan liter per menit. Bisa juga menggunakan galon per menit. Oke. Di sini ada airflow. Airflow di sini adalah mengukur tekanan udara masuk yang melewati orifice dalam satuan volt. Kemudian display pembacaan pressure sensor untuk tekanan udara masuk ke dalam karburator yang melewati orifice. Jadi ini udara masuk yang akan melewati karburator. Kemudian ada waktu konsumsi bahan bakar atau fuel timer. Nah, di sini ada fuel timer atau waktu konsumsi bahan bakar.
Di display tersebut pembacaan konsumsi bahan bakar dari pipa buret. Jadi pipa buret itu di belakang. Di belakang nanti ada pipa buret untuk bahan bakar. Kemudian ada tombol timer konsumsi bahan bakar, yaitu fill, start, dan reset. Di sini fill, start, reset. Tombol untuk pengambilan data konsumsi bahan bakar. Ini fill untuk mengisi bahan bakar dalam buret. Jadi fill ini mengisi bahan bakar dalam buret. Kemudian start untuk memulai mengaktifkan timer. Kemudian reset untuk mengakhiri mengembalikan timer ke kondisi awal. Bagaimana langkah-langkah pengoperasian sebelum dilakukan percobaan di mesin engine test bed ini? Yang pertama adalah kita memeriksa bahan bakar dalam tangki dan pastikan terisi cukup. Periksa semua sumber kelistrikan ataupun panel, pastikan dalam keadaan baik dan aman. Memeriksa air pendingin untuk engine dan air untuk dinamometer, pastikan mengalir dan bersirkulasi dengan baik. Kemudian memeriksa oli pelumas mesin, ini harus pada batas yang diizinkan. Kemudian bagaimana cara menghidupkan mesin? Cara menghidupkan mesin, kita menekan tombol on pada switch power di panel. Kemudian putar switch ignition. Jadi ini ada tombol panel, kemudian putar switch ignition. Sini ignition, start ignition. Pada knop engine searah jarum jam yang akan mengaktifkan solenoid valve bahan bakar sehingga bahan bakar mengalir ke tangki, dari tangki ke karburator. Kemudian bukaan throttle diatur pada posisi skala 5 sampai 6 dengan memutar increase. Throttle pada increase. Kemudian bila perlu aktifkan choke apabila mesin masih dingin. Kemudian baru kita hidupkan mesin dengan menekan knop engine pada posisi start. Jadi di sini ada engine, kita tekan posisi start. Kita atur throttle di mana mesin mencapai kondisi idle yaitu 1000 rpm selama lebih kurang 3 sampai 5 menit untuk memanasi mesin. Kemudian kita buka throttle, kita tambah bukaan throttle dengan menggunakan increase. Nah, ini increase sampai putaran 2000 rpm. Jadi putaran mesin nanti sampai ke 2000 rpm. Setelah itu kita buka beban load. Kita buka beban load. Di sini ada load. Kita buka increase. Nah, increase sehingga bebannya akan bertambah searah jarum jam yang akan membuka katup pasokan air untuk pembebanan dalam dinamometer. Jadi dinamometer alatnya ada di belakang display. Kemudian pada saat yang bersamaan bukaan throttle ditambah sehingga terbuka penuh. Jadi makin lama kita tambah increase sehingga RPM akan naik. Kemudian juga beban kita tambah sehingga putaran mesin masih tetap di 2000 rpm. Kemudian kita diamkan kondisi 2000 rpm hingga stabil selama 5 sampai 8 menit. Kita catat juga air pendingin yang keluar dari mesin yaitu T3 dan T4. Ini kira-kira sampai 70 derajat Celcius. Jadi antara 60 sampai 70 derajat Celcius. Karena kalau cincin torak dan suhu terlalu dingin maka akan membebani mesin. Oke. Kemudian pengambilan data. Setelah kita putar
ke 2000 rpm, ini putaran penuh dan beban penuh kita seimbangkan ke 2000 rpm, maka bagaimana kita akan mencatat datanya? Caranya yang pertama adalah kurangi beban mesin secara bertahap dengan menekan tombol load. Jadi ada load, kita turunkan bebannya pelan-pelan sehingga putaran mesin akan naik. Jadi kalau bukaan penuh, engine ini RPM-nya 2000 rpm, kalau bebannya diturunkan maka RPM-nya akan naik sampai ke putaran 3000 rpm. Nah, setelah sampai 3000 rpm maka data-datanya diambil. Data-data apa yang akan diambil yaitu putaran dinamometer, kemudian force atau gaya reaksi terhadap torsi, kemudian suhu udara masuk T1, suhu udara keluar T2, suhu air pendingin masuk T3, dan suhu air pendingin keluar mesin T4. Kemudian kecepatan aliran air pendingin di water flow ini kita catat, ada water flow. Kemudian kecepatan aliran udara masuk karburator airflow dalam satuan volt. Kemudian konsumsi bahan bakar menggunakan timer, fuel timer. Oke, setelah ini kita catat, kita lanjutkan langkah lagi, yaitu selanjutnya putaran mesin diturunkan menjadi 2500 rpm. Nah, yang tadi 3000 rpm kita tambah bebannya kita tambah lagi sehingga putaran mesin akan turun menjadi 2500 rpm. Kemudian kita catat lagi yang ada di display ini, kita catat lagi speednya berapa, force-nya berapa, T1, T2, T3, T4, T5, water flow, airflow, dan fuel timer kita catat lagi. Kemudian setelah dicatat, kita dengan cara yang sama kita turunkan lagi putarannya menjadi 2000 rpm dengan cara menambah beban lagi. Nah, beban kita tambah, increase, kemudian di sini 2000 rpm, kemudian kita catat lagi yang ada di sini. Percobaan terakhir dengan langkah yang sama dilakukan pada putaran 1500 rpm. Setelah kita mengambil data-data di display, tugas dari mahasiswa adalah sesuai yang ada di modul. Yang pertama, mahasiswa menggambarkan dan menjelaskan proses kerja siklus tekanan dan volume mesin bensin. Kemudian mahasiswa menjelaskan secara singkat cara kerja dinamometer. Yang ketiga, mahasiswa mencari cara untuk mencari laju aliran massa udara. Kemudian yang keempat, mahasiswa menjelaskan mengapa mesin bensin yang mempunyai perbandingan kompresi yang lebih kecil dibandingkan mesin diesel. Yang kelima, bagaimana cara meningkatkan efisiensi mekanik mesin bensin tersebut. Kemudian yang keenam, sebutkan perbedaan antara mesin bensin dan mesin diesel. Di sini kita tidak menggunakan mesin diesel sehingga mahasiswa hanya menyebutkan 5 kekurangan dan kelebihan dari mesin bensin tersebut. Oke, nanti tugasnya dikumpulkan bersama dengan laporan.
mahasiswa mengambil data, maka mahasiswa bisa mengolah datanya seperti yang ada di modul. Kemudian di dalam tujuan percobaan ini mahasiswa bisa mengetahui besarnya momen output, besarnya daya output, besarnya tekanan efektif rata-rata dari mesin, kemudian konsumsi bahan bakar spesifik, dan perbandingan campuran udara dan bahan bakar. Semoga praktikum modul engine test bed kali ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, terima kasih.